Assalamualaikum sahabat wisata Khalifah. Di tengah hiruk-pikuk kota modern Spanyol, ada pintu-pintu yang jika Anda lewati, seakan membawa Anda kembali ratusan tahun ke masa keemasan Islam. Hari ini, kita akan menapaki jejak emas Islam di Spanyol, masjid, istana, dan kota yang menjadi saksi bisu 7 abad peradaban dan masih menyimpan rahasia yang tak semua orang tahu. Pertama, kita akan mengunjungi Masjid Cordoba atau La Mezquita. Masjid Cordoba bukan sekadar bangunan, ia adalah saksi bisu kebangkitan Islam di Spanyol. Dibangun pada abad ke-8 oleh Sultan Abdurrahman I, masjid ini awalnya berdiri di atas bekas gereja Visigot. Dengan 850 pilar marmer, granit, dan jasper, ruang sholatnya terlihat seperti hutan tiang tak berujung. Lengkung-lengkung merah putih yang terkenal itu tidak hanya indah, tapi juga menjadi simbol kekuatan dan kejayaan Andalusia. Pada masa puncaknya, masjid ini mampu menampung lebih dari 40.000 jamaah sekaligus, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Setelah kota jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1236, masjid ini diubah menjadi katedral. Namun, keindahan arsitekturnya tetap dipertahankan. Saat melangkah di dalamnya, Anda akan merasakan perpaduan dua dunia, mihrab megah yang bercahaya di satu sisi, dan altar katedral yang menjulang di sisi lain, sebuah bukti bahwa seni dan sejarah seringkali bertahan melampaui batas kekuasaan. Yang kedua, kita akan mengenal lebih dekat Istana Alhambra di Granada. Naiklah ke Bukit Sabika di Granada, dan Anda akan melihat Alhambra, istana yang namanya berarti benteng merah. Dibangun oleh dinasti Nasrid pada abad ke-13, Alhambra adalah perpaduan sempurna antara kekuatan militer dan kehalusan seni. Dari kejauhan, dindingnya memancarkan warna merah keemasan, sementara di dalamnya terdapat taman-taman indah, kolam yang memantulkan cahaya, dan ruangan-ruangan yang dihiasi kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Di halaman singa, air mengalir dari mulut patung-patung singa marmer, menciptakan suasana damai yang kontras dengan dunia luar yang penuh konflik. Setiap ruang di Alhambra dirancang untuk menghadirkan rasa harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Hari ini, jutaan pengunjung datang untuk merasakan kemegahan ini. Namun saat berdiri di bawah lengkungannya, Anda bisa membayangkan bagaimana dulunya para sultan berjalan di sini, mengatur kerajaan, dan menerima tamu dari seluruh dunia. Yang ketiga dari daftar kita pada hari ini, Alcázar di Sevilla. Alcázar di Sevilla adalah bukti nyata bagaimana warisan Muslim dan Kristen bisa berpadu dalam satu mahakarya arsitektur. Awalnya dibangun pada abad ke-10 oleh penguasa Muslim sebagai benteng dan istana, Alcázar kemudian diperluas oleh raja-raja Kristen setelah Reconquista. Mereka mempertahankan gaya mudéjar, seni yang menggabungkan teknik Islam dengan fungsi Eropa. Dindingnya penuh dengan mozaik warna-warni, ukiran geometris yang rumit, dan pintu-pintu kayu yang dipahat dengan detail luar biasa. Halaman utamanya memiliki air mancur yang memantulkan bayangan langit biru, memberikan rasa ketenangan bagi siapapun yang melintas. Alcázar bukan hanya tempat sejarah, tapi juga kediaman resmi keluarga kerajaan Spanyol hingga hari ini. Saat Anda berjalan di lorong-lorongnya, Anda akan melihat bagaimana sejarah tidak hanya diwariskan melalui cerita, tetapi juga melalui batu-batu yang menyimpan jejak masa lalu. Yang keempat, kita akan membahas kota Toledo. Toledo adalah kota yang memeluk 3 peradaban sekaligus, Islam, Kristen, dan Yahudi. Pada masa kejayaan Andalusia, kota ini menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan toleransi beragama. Jalan-jalannya sempit, berliku, dan penuh bangunan bersejarah yang mencerminkan campuran budaya tersebut. Salah satu peran terbesar Toledo adalah sebagai pusat penerjemahan naskah-naskah Arab ke bahasa Latin. Disinilah karya-karya Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan filsuf Yunani kuno diterjemahkan, mengalir ke Eropa, dan memicu kemajuan ilmu pengetahuan. Hari ini, Toledo masih mempertahankan pesonanya. Anda bisa melihat menara masjid yang diubah menjadi menara gereja, sinagoga yang berdampingan dengan katedral, dan pasar-pasar kecil yang menjual kerajinan tangan khas. Berjalan di Toledo seperti melangkah di lorong waktu di mana 3 agama besar
pernah hidup berdampingan. Yang kelima, kita akan menelusuri Ronda dan jejak benteng Muslim. Ronda, kota yang terletak di atas tebing dramatis, adalah salah satu lokasi paling memukau di Spanyol. Di masa Andalusia, Ronda menjadi kota benteng strategis. Dari atas tebing, para prajurit Muslim dapat mengawasi lembah luas di bawahnya, siap mendeteksi pergerakan musuh dari jauh. Sisa-sisa benteng Muslim masih terlihat hingga kini, meski sebagian telah terkikis oleh waktu. Jembatan batu Puente Nuevo yang terkenal memang dibangun di era kemudian, namun tetap menjadi ikon kota. Di sekitar Ronda, Anda bisa menemukan sistem irigasi kuno yang dibangun oleh Muslim untuk mengalirkan air ke ladang dan pemukiman. Kota ini adalah contoh bagaimana geografi dan teknik pertahanan saling mendukung, dan bagaimana warisan Andalusia masih melekat pada lanskapnya. Tanda-tanda atau jejak-jejak keemasan Islam di Spanyol bukan hanya batu dan dinding, ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Pada episode ketiga nanti, kita akan membongkar mengapa Andalusia jatuh, kisah perpecahan, intrik politik, dan tekanan dari luar yang mengakhiri 700 tahun kejayaan. Jadi, pastikan Anda tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan untuk mengikuti video berikutnya nanti. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman atau saudara agar mereka juga tahu cerita menarik ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.